Video kali ini kita akan membahas tentang pengaturan akun pengguna pada situs WordPress. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Kelas Bareng. Saya Yuwana dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang WordPress. Ini adalah salah satu video dari seri Kelas WordPress yang akan kami tayangkan di channel Kelas Bareng ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengaturan akun pengguna pada situs WordPress. Mari kita mulai. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah membahas tentang apa itu WordPress, kemudian cara instalasi di server hosting, pengaturan awal, tentang dashboard, tentang post, tentang page atau laman, tentang Gutenberg atau block editor, tentang menu, tentang widget, tentang media, tentang tema, tentang plugin, dan tentang customizer atau penyesuai tema. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengaturan akun pengguna pada situs WordPress, yaitu diantaranya mengenai apa itu user atau pengguna, role atau peran, dan permission atau hak akses. Kemudian hak akses setiap peran, kemudian cara mengizinkan pendaftaran pengguna, dan untuk mengelola pengguna. WordPress hadir dengan sistem manajemen peran dan pengguna yang menentukan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh pengguna di situs web. Seiring dengan pertumbuhan situs WordPress kita, maka sangat penting untuk mengetahui masing-masing peran dan izin hak akses pengguna ini. Menggunakan peran dan izin hak akses pengguna WordPress dengan cara yang benar memberikan kita kendali penuh atas situs web WordPress kita dan dapat membantu meningkatkan keamanan situs web kita. Pengguna adalah orang-orang yang telah terdaftar di situs kita, dan setiap pengguna diberi peran tertentu saat akun mereka dibuat. Peran pengguna terdiri dari kemampuan atau izin tertentu yang menjelaskan tindakan apa saja yang dapat mereka lakukan di situs web kita itu. Nah, setelah kita menginstal WordPress, ada 5 peran pengguna default yang tersedia, yaitu administrator, editor, penulis atau author, kontributor, dan subscriber atau pelanggan. Dan satu lagi peran super admin, tetapi peran pengguna ini hanya tersedia di jaringan multisite WordPress. Nah, untuk multisite ini akan kita bahas pada video lainnya. Beberapa plugin juga ada yang bisa menambahkan peran tertentu, seperti contoh plugin WordPress dengan menambahkan peran manajer toko dan peran customer atau pelanggan. Bahkan ada plugin yang bisa mengatur dan menambahkan peran yang lain beserta pengaturan hak aksesnya. Nah, teman-teman dapat melihat perbandingan visual lengkap antara setiap peran pengguna ini dengan melihat gambar berikut ini. Nah, bisa dilihat di sini bahwa subscriber hanya bisa untuk read site saja atau untuk membaca situs saja. Kemudian ada peran kontributor, itu hanya bisa melihat situs, mengedit post, dan menghapus post. Kemudian ada author yang hanya bisa melihat situs, kemudian mengedit post, delete post, mempublish post, mendelete post yang sudah dipublish, atau mengedit post yang sudah dipublish, dan mengupload file. Untuk yang lainnya, fitur author dan kontributor dan subscriber ini tidak bisa. Kemudian ada fitur editor yang bisa melihat situs, kemudian mengedit post, delete post, semua yang berhubungan dengan post, kemudian bisa upload file, dan editor juga bisa membuat page atau laman, dan bisa memoderasi komen. Dan kemudian untuk administrator ini bisa melakukan semuanya. Nah, berikut adalah ringkasan setiap peran pengguna serta kemampuan dan izinnya. Yang pertama adalah peran administrator. Di situs web WordPress biasa, peran administrator adalah peran pengguna yang paling kuat. Pengguna dengan peran administrator dapat menambahkan postingan baru atau laman baru, kemudian bisa mengedit postingan atau laman pengguna manapun, kemudian bisa menghapus postingan atau laman manapun, dan administrator dapat menginstal, mengedit, dan menghapus plugin atau tema. Nah, yang terpenting, pengguna admin dapat menambah dan menghapus pengguna, dan mengubah informasi tentang pengguna yang ada, termasuk kata sandi mereka. Nah, peran ini pada dasarnya disediakan untuk pemilik situs
dan memberi administrator kendali penuh atas blog WordPress kita. Jika kita menjalankan situs WordPress multi pengguna, maka kita harus sangat berhati-hati dengan siapa yang akan kita tetapkan sebagai peran pengguna administrator ini. Kemudian peran yang kedua adalah peran editor. Ya, pengguna dengan peran editor di WordPress memiliki kontrol penuh pada bagian konten situs web. Editor dapat menambah, mengedit, menerbitkan, dan menghapus postingan apapun di situs, termasuk yang ditulis oleh orang lain. Nah, seorang editor juga dapat memoderasi, mengedit, dan menghapus komentar. Tetapi editor tidak memiliki akses untuk mengubah pengaturan situs. Jadi tidak bisa menginstal plugin dan tema, dan tidak bisa menambahkan pengguna baru. Kemudian peran selanjutnya adalah peran autor atau penulis. Pengguna dengan peran penulis dapat menulis, mengedit, dan mempublikasikan postingan mereka sendiri. Nah, mereka juga dapat menghapus postingan mereka sendiri meskipun postingan tersebut sudah dipublikasikan. Nah, saat menulis posting, penulis tidak dapat membuat kategori baru, tetapi mereka dapat memilih dari yang sudah ada. Nah, mereka juga dapat menambahkan tag ke postingan mereka. Nah, penulis dapat melihat komentar bahkan yang sedang menunggu tinjauan. Nah, tetapi mereka tidak dapat memoderasi, menyetujui, atau menghapus komentar apapun. Penulis tidak memiliki akses ke pengaturan situs, plugin, atau tema. Jadi, ini adalah peran pengguna yang cukup berisiko rendah. Satu-satunya pengecualian adalah kemampuan untuk menghapus posting mereka sendiri yang sudah diterbitkan. Peran selanjutnya adalah peran kontributor. Pengguna dengan peran kontributor dapat menambahkan posting baru dan mengedit posting mereka sendiri, tetapi mereka tidak dapat mempublikasikan posting apapun. Nah, saat menulis posting, mereka dapat memilih dari kategori yang ada dan membuat tag mereka sendiri. Kerugian terbesar dari peran kontributor adalah mereka tidak dapat mengunggah file, sehingga mereka tidak dapat menambahkan gambar ke postingan mereka. Kontributor juga dapat melihat semua komentar situs web, tetapi mereka tidak dapat menyetujui atau menghapus komentar. Yang terakhir, mereka tidak memiliki akses ke pengaturan situs, ke pengaturan plugin atau tema, sehingga mereka tidak dapat mengubah pengaturan apapun di situs. Peran selanjutnya adalah peran subscriber atau pelanggan. Pengguna dengan peran pelanggan dapat masuk ke situs web WordPress, memperbarui profil pengguna mereka, dan mengubah kata sandi mereka. Mereka tidak dapat menulis posting, melihat komentar, atau melakukan hal lain di dalam area admin. Peran pengguna ini sangat berguna jika kita memiliki situs keanggotaan, toko online, atau situs lain di mana pengguna dapat mendaftar dan masuk. Yang terakhir adalah peran super admin. Nah, peran pengguna ini hanya tersedia di WordPress dengan jaringan multisite. Nah, pengguna dengan peran pengguna admin super ini dapat menambah dan menghapus situs di jaringan multisite. Nah, mereka juga dapat menginstal plugin dan tema, kemudian bisa menambahkan pengguna dan melakukan tindakan apapun di seluruh jaringan pada pengaturan multisite. Kemudian yang selanjutnya, kita dapat mengaktifkan pendaftaran pengguna di situs kita untuk memungkinkan pengguna menambahkan posting atau komentar, atau melakukan tindakan lain di situs web kita. Di dalam WordPress terdapat fungsionalitas bawaan untuk mengelola pendaftaran pengguna. Bisa dilihat pada pengaturan umum. Secara default ini dimatikan, tetapi kita dapat dengan mudah menyalakannya dengan mencentang pada kotak di sebelah opsi setiap orang dapat mendaftar. Selanjutnya, kita perlu memilih peran pengguna default. Ini adalah peran pengguna yang ditetapkan untuk setiap pengguna baru yang mendaftar di situs web kita. Peran pengguna default adalah subscriber atau pelanggan yang dapat kita ubah ke peran pengguna lain yang tersedia. Misalnya, jika kita ingin pengguna menulis posting di situs web, kita dapat mengubah peran default ini menjadi kontributor atau penulis. Nah, penting diketahui bahwa jangan pernah menggunakan administrator sebagai peran pengguna default untuk pendaftaran pengguna. Jangan lupa untuk mengklik tombol simpan perubahan untuk menyimpan pengaturan. Maka sekarang situs WordPress kita terbuka untuk pendaftaran pengguna. Bisa dilihat jika kita belum login, maka di sini ada tombol untuk daftar atau register.
Kita dapat melihat semua pengguna terdaftar di situs web dengan mengklik menu pengguna di admin area. Nah, WordPress akan menampilkan daftar pengguna dengan nama pengguna, namanya, kemudian alamat email, dan perannya. Sebagai administrator, kita dapat menghapus pengguna kapanpun kita mau. Nah, administrator juga dapat mengedit profil pengguna, mengubah peran mereka, dan bahkan dapat mengubah kata sandi mereka. Ini memberi administrator kendali penuh atas apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan pengguna di situs WordPress kita. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kami harap tutorial ini dapat membantu teman-teman untuk mempelajari tentang pengaturan akun pengguna ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami dengan meninggalkan komentar. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang pengaturan keamanan pada situs WordPress. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.